Dia bilang gue ada di pinggir jurang gitu kan, diem di pohon ya seperti ini nih, begini nih, sambil nahan dingin karena hujan gede banget pada saat itu. Pasti kalian ngambil uang ya di pasar setan, makanya saya diikutin sampai bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat misteri, jumpa kembali bersama kami di channel yang mengisahkan berbagai kisah nyata, petualangan, pengalaman gaib oleh narasumber yang mengalami kejadiannya. Ini dia kisah nyata tanpa rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri, perkenalkan nama gue Roni Sagara. Kali ini gue bakalan share tentang pengalaman pendakian 2016. Kami kesana dengan rekan-rekan, iseng-iseng aja, kumpul. Gue bilang sama temen-temen, lu nggak bosen nih begini terus, ngopi, main game segala macem kan. Kebetulan juga di antara kami ada beberapa orang yang udah berpengalaman dalam pendakian. Akhirnya ngobrol-ngobrol, penuh perdebatan juga kan, yang namanya ya gitulah. Akhirnya kita merencanakan pendakian ke Gunung Sumbing pada saat itu. Akhirnya kita bikin grup dengan teman-teman 12 orang pada saat itu pendakian. Temen gue ada yang namanya Holik, ada juga si Adit, si Adom, Aldi, dan lainnya. Ada juga tuh yang gendut, badannya gede banget, namanya si Alpat. Pokoknya kalau mendaki sama dia tuh, wah asik lah. Berangkat kami dari rumah Holik, naik losbak. Kalau bahasa kitanya nge-BM ya. enggak nge-BM, kita sewa losbak ke sana menuju Balaraja pada saat itu. Karena kalau dari Tangerang nih khususnya Tiga Raksa ya, kalau mau mendaki naik bis ya pasti dari Balaraja. Sampai kita dari Balaraja, terus karena berhubung macet kita jalan kaki dari turunnya losbak tersebut, kita jalan kaki menuju terminal Balaraja itu, naik bis menuju Gunung Sumbing. Perjalanan kurang lebih beberapa jam, ya kira-kira beberapa jam kita sampai di rest area, makan-makan dulu. Habis makan-makan, kita melanjutkan perjalanan menuju base camp Gunung Sumbing. Kita lewat Gunung Sumbing itu lewat Piagarung di sana yang bersebelahan dengan Gunung Sindoro. Awalnya sih ingin ke Gunung Sindoro, cuma rekan-rekan ada beberapa orang yang sudah pernah ke sana beberapa kali. Akhirnya kita memutuskan juga untuk ke Gunung Sumbing. Sampai di Gunung Sumbing, kita turun, bercanda-bercanda dulu di sana, ya biasa foto-foto segala macem. Kita juga bertemu dengan pendaki lain, silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Setelah itu kita packing barang, konsumsi di carrier di sini kita bagi-bagi. Ya biar nggak terlalu berat juga. Di sana ada kerjasama tim bagus. Setelah pembagian logistik, peralatan dan segala macam, kita berangkat ke pos 1 itu menggunakan ojek. Ya ojek. Teman-teman yang kalau sudah pernah ke Gunung Sumbing mungkin tahu lah. Ya ojeknya tuh seru banget. Carriernya ada yang di depan, ada yang di belakang gitu. Terus juga ekstrim banget gitu. Naik ojek kita ke sana, habis dari sana kita briefing lagi, kita diskusi sebentar. Di sana saya juga menyampaikan kepada teman-teman di Gunung Sumbing tuh tidak boleh mengambil apapun gitu. Terus juga saya menyampaikan sama teman-teman bahwa kita mendaki harus kerjasama gitu kan. Terus juga saya menyampaikan sama teman-teman jangan buang sampah sembarangan. Terus juga kalau menemukan hal-hal yang mistis
tidak boleh diceritakan di depan lah, mungkin teman-teman yang sering mendaki juga paham begitu. Doa selesai, menguatkan satu tim, terus pokoknya tujuan kami cuma satu pada saat itu, ke Gunung Sumbing, berangkat 12, pulang pun harus 12. Itu tidak lebih dari itu, tujuan kami cuma itu, berangkat 12, pulang pun harus 12. Selesai doa, menguatkan tim, kita berangkat ke Gunung Sumbing, ke puncak Gunung Sumbing. Cuaca pada saat itu cerah sekali, sangat indah ya. Ada teman-teman kalau sudah mendaki ke sana pokoknya luar biasa lah, pemandangannya juga bagus banget di sana. Tidak ada cuaca, tidak ada hujan atau segala macam, itu tidak ada. Kita berangkat 12 orang menuju puncak Sumbing. Kita melewati beberapa pos di sana, disambut oleh suguhan alam yang sangat indah, ilalang-ilalang, terus juga disambut dengan cuaca yang sangat bagus. Itu alhamdulillah sekali. 12 orang kami mendaki ke puncak Gunung Sumbing. Sistemnya juga sangat rapi dan sederhana ya, biasa dilakukan oleh pendaki-pendaki lain. Kami di sana bawa drijen itu kurang lebih 9 drijen. Itu dibawa satu orang, terus air satu orang 2 botol besar di situ. Sistemnya ya kita gali kubur, karena di Sumbing airnya juga sulit didapatkan, makanya kami inisiatif untuk membawa ke atas hanya 5 drijen, 4 lagi kita kubur untuk turun ke bawah gitu. Khawatir terjadi sesuatu, jadi kita punya sumber air sendiri dari drijen yang kita kubur tadi. Mau sampai pos 2, kita melihat seekor burung. Pada saat itu burungnya sangat indah sekali, cantik lah, warna-warni, ada merah, ada kuning, terlilit oleh ranting-ranting. Teman saya, si Ocong namanya, ya, bilang ke saya, Ron, ini burung bagus banget nih, gitu kan. Yang namanya belum tahu ya, pasti konyolnya itu kalau dibawa pulang kayaknya bagus nih. Nah, misalkan saya omelin, saya bilang ke teman saya, ingat tujuan kita mendaki ke sini gitu. Jangan mengambil apapun selain gambar gitu. Kalau bahasa Sundanya kan begini nih, pepatahnya itu sakabeh boga Allah gitu. Angin boga Allah, tanah boga Allah, rumput pun boga Allah gitu. Jadi kita mah nggak punya apa-apa gitu. Jadi jangan ngambil apapun itu semua punya Allah gitu. Nah, saya bilang seperti itu sama temen. Akhirnya ya udah Ron, kita selamatin aja, kita selamatin itu burung yang tadinya terlilit oleh ranting, akhirnya bisa terbang kembali. Setelah melihat kejadian itu, kita langsung naik ke atas ya, secara step by step. Karena mungkin meskipun saya leader, saya berada di belakang bukan di depan, karena memang ada rekan kami yang tadi 2 menit kecapean, 3 menit kecapean, dan tidak mungkin kita tinggal gitu. Berjalan sekira beberapa jam sampai ke pos 2, terus juga kita melanjutkan perjalanan kembali sampai pos 3. Di pos 3 kita sampailah tempat ngecamp. Itu sampai kurang lebih sekitar jam 4 atau jam 5-an. Ya itu. Kita mendirikan tenda dengan rekan-rekan di pos 3 karena di atasnya ada pestan, tepat di pestan, Pasar Setan di situ. Mendirikan tenda dengan rekan-rekan, kita mendirikan 3 tenda ya, kapasitas 4 dan kapasitas 5 itu. Kebetulan agak lebar lah, dengan konsumsi yang memadai, terus juga punya tim koki yang handal juga, jadi aman gitu. Maghrib kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan tim di Pasar Setan pada saat itu. Pas maghrib
Habis sholat kita berbincang-bincang dengan rekan-rekan gitu terkait rencana kita mau summit attack jam berapa gitu. Akhirnya diskusi dengan teman-teman pada saat itu ada yang menyarankan jam 3, jam 4, jam 5. Akhirnya temulah titik temu, kita berangkat summit kira-kira pada saat itu jam 3. Jam 3 kita summit attack. Teman-teman sudah ngobrol diskusi segala macem, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, akhirnya tidur. Tiba-tiba jam 12 malam teman saya terbangun. Dia ngebangunin saya, Ron. Ya kenapa? Antar gua BAB gitu kan. Gue bilang ya udah saya temenin gitu. Cara BAB-nya pun biasa ya. Saya kalau di gunung itu kan BAB biasanya ngambil pisau, kita gali tanah. Setelah digali ya BAB, habis itu kita kubur lagi gitu. Nggak dibuang sembarangan. Sesudah BAB tidur kembali. Terus jam 1 dia bangun kembali. Terus ngebangunin saya, Ron, gue mimpi. Gue tanya, mimpi apa lu? Ada orang ganteng, putih, harum gitu kan. Mukanya bercahaya banget gitu. Gue tanya, bilang apa dia di mimpi lu? Dengan muka yang ketakutan, temen gue tuh megang gelas juga begini-begini ya. Kemuncak bahasa Sunda nama ngararancat gitu kan. Dia bilang ya antara kita katanya ada yang mau disasarin gitu. Saya kaget. Loh, kok ada yang mau disasarin ya? Berpikir positif, saya pada saat itu ya udahlah, mungkin cuma bunga mimpi gitu. Ya udah, gue titip pesan sama temen gue, jangan diceritain. Nanti aja kalau udah dibawa baru kita cerita. Temen gue bilang, ya udah siap, gue nggak bakal cerita. Meskipun sudah tidur, saya nggak tidur karena kepikiran tentang mimpi itu. Saya berpikir, apakah ini cuma bunga mimpi gitu? Apakah ada isyarat gitu? Apakah ada kesalahan yang kami lakukan gitu sehingga menyebabkan mimpi tadi temen gitu? Nggak tidur. Gue cuma positive thinking. Mungkin hanya mimpi-mimpi saja gitu. Akhirnya pada saat jam 3 kita bangun. Kita melakukan summit attack ya, berdoa dengan teman-teman, diskusi. Saya bilang sama teman-teman kita akan mulai pendakian summit attack gitu kan. Kita harus terus sama-sama dengan saling tinggal. Kalau capek satu, capek semua. Kalau semangat satu, harus semangat semua. Nggak boleh ngeluh, saya bilang. Terus juga perkataannya dijaga gitu. Tidak ada yang buat kita selamat kecuali disiplin. Dia bilang begitu sama teman-teman. Kalau lu semua disiplin, tidak kalau bahasa Sunda nama tidak boleh kancolah lah, tidak boleh belagu, sombong segala macam, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Berangkat kita summit attack dengan rekan-rekan 12 orang. Pada saat mau summit attack, di atas itu timbul perdebatan yang sangat panjang, 1 jam perdebatan dengan teman-teman, karena teman-teman kami yang 3 orang itu tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. 3 orang, akhirnya saya bingung, yang 3 orang mau turun, sisanya mau naik ke atas. Akhirnya kita diskusi dulu dengan teman-teman gimana ambil baiknya gitu. Lalu akhirnya saya diskusi dengan teman saya namanya Holik. Beliau juga sudah pengalaman dalam pendakian. Saya bilang, oke Lik, kita bagi 2. Biar saya yang nemenin teman-teman yang turun. Karena nggak kuat kecapean. Pada saat itu ada yang muntah. Terus juga teman saya bilang, baru kali ini saya naik gunung, dibawa naik dingin terus gitu.
badan. Wah, saya udah curiga. Ini anak kayaknya mau kena HIVO nih. Gitu kan, karena memang dari gaya jalannya pun sudah beda. Makanya kami diskusi dengan teman-teman, ya udah gua turun dah dengan yang 3 orang. Lu semua kalau mau summit, kita bagi 2 biar sama-samanya enak. Yang lain, rombongan saya yang di depan, yang dipimpin oleh Holik pada saat itu naik ke atas. Saya dengan teman-teman yang tadi 3 orang nggak sanggup naik, akhirnya turun. Pada saat turun, teman saya yang 2 orang itu bilang ke saya, Ron, kalau mau naik aja, nggak apa-apa, kita turun bertiga gitu. Gue bilang nggak bisa gitu kan. Enaknya gini aja deh, lu 3 orang gue anterin sampai tenda, nanti gue summit sendiri, nyusul rekan-rekan yang di depan. Nah, gue bilang begitu, ambil baiknya aja. Ya udah, akhirnya gue nemenin teman-teman yang bertiga ke tenda. Akhirnya gue summit sendiri ke atas, nyusul teman-teman yang lain. Pada saat di tengah perjalanan, gue summit sendiri dengan rombongan lain banyak yang summit. Tiba-tiba yang 1 orang itu naik ke atas, nyusul saya. Dia bilang, katanya lu kecapean, kok tiba-tiba mau summit lagi gitu. Dia bilang, gue takut di tenda. Kenapa? Di tenda ada genderuwo, katanya begitu. Oh gitu. Gue bilang, ya udah jangan diceritain, nanti aja kalau di bawah gitu. Dari situ sudah muncul isyarat-isyarat dari temen gue yang mimpi, dari dia yang naik ke atas gitu kan. Saya udah ada feeling, wah ini ada yang nggak beres nih. Akhirnya naik, kita summit ke atas, terus kita turun. Udah summit, menikmati samudra di atas awan, terus juga udah foto-foto segala macem. Akhirnya kita turun ke bawah. Pada saat turun ke bawah, itu cuacanya kabut, terus hujan dan disertai petir pada saat itu. Itu baju basah semua ya, baju basah semua. Terus juga ada yang banyak lah bisikan-bisikan, Ron, gue tadi lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu gitu kan. Gue cuma bilang, ya udah kita bismillah aja gitu, jangan diceritain di sini gitu kan. Kalau lu lihat sesuatu, pokoknya inilah. Banyak, ada yang lihat mirip Nyi Roro Kidul pada saat itu. Apalagi temen gue yang gendut itu sering banget lihat genderuwo gitu. Di situ udah anak-anak sudah mulai waduh gitu kan gitu. Gue bilang bismillah aja, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Turun dengan teman-teman pada saat itu, karena 12 orang kan jadi 10 orang, 5 orang turun ke bawah, turun ke bawah. Terus gue yang 5 orang lagi di belakang. Gue bilang sama teman-teman yang di depan, jalannya jangan terlalu cepet. Gue bilang begitu, kasihan yang di belakang, takutnya khawatir terjadi apa-apa gitu. Temen gue yang 5 orang di depan ya mungkin pengen cepet nyampe, lapar atau segala macem. Akhirnya gue bilang, ya udah dah, kalau mau duluan aja, biar gue sendiri yang nungguin teman-teman yang di belakang. Akhirnya teman-teman yang 5 orang sudah kembali ke tenda, ya menyusul teman-teman yang 2 tadi. Terus gue di belakang nunggu teman-teman gue yang sisa tuh, yang 5 orang sama gue 5 orang berarti. Gue duduk nunggu teman yang di belakang 1,5 jam kira-kira, kok nggak turun yang 4 orang nih gitu kan. Apa mungkin jalannya gimana? Akhirnya saya inisiatif, ya udah dah, gue susul aja. Saya susul ke depan. Pas gue susul ke depan, ketemu dengan teman-teman yang 4. Terus kita turun bareng. Kondisi hujan, petir dan kabut pada saat itu. Padahal tenda kita di sebelah kiri. Di sebelah kiri sudah kelihatan gitu 4 orang itu.
Pas kita turun terus sampai tenda, nggak tahu kenapa tiba-tiba teman kita hilang satu, percis yang dimimpiin tadi sama si Adom. Di antara kita ada yang mau disasarin. Pas gua sampai tenda, jadi ceritanya begini, pas gua turun nyampe tenda, gua masak-masak dengan temen-temen. Lu inget nggak? Oh, kita kurang satu ya gitu. Teman-teman pun baru pas dicek, si Cocong kemana gitu. Ada teman gue namanya Cocong, si Cocong kemana? Bukannya sama lu Ron tadi gitu. Gue bilang, iya tadi di belakang gue. Kan lu berlima ke bawah, gue suruh duluan. Gue nunggu teman yang berempat. Ketika udah ketemu, kita jalan bareng menuju tenda. Ngobrol-ngobrol kok asik-asik gitu. Tapi kok nggak ada ya. Akhirnya tim panik gitu. Tim panik. Ada yang nangis gitu kan. Ada yang marah juga ada gitu. Cuma saya bilang sama teman-teman, jangan panik gitu. Oke, sekarang gini aja. Kita cari sama-sama gitu. Tapi jangan semua. Gue juga khawatir takut yang lain juga ikut kesasar atau gimana gitu kan. Akhirnya gue memutuskan, oke lah, jangan banyakan. Kita cari bertiga aja gitu kan. Kita cari bertiga aja. Lu semua diem di tenda. Pada saat itu gua Adom dengan Aldi yang nyari pada saat itu. Gue bilang itu kondisi hujan, basah-basahan. Gue bilang kita harus cari nih anak gitu. Gue takut terjadi apa-apa nih. Pokoknya itu kondisi genting banget pada saat itu. Teman-teman juga yang nangis, yang pokoknya segala macam genting banget pada saat itu. Akhirnya gue bertiga memutuskan untuk nyari dia. Pada saat itu gue bilang, gue khawatir nih anak masuk jurang gitu. Karena memang nggak mungkin dia lupa jalan. Toh dia di belakang kita kok gitu. Terus tenda banyak gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk berpencar gitu. Karena memang Aldi dan Adom juga salah satu pendaki yang udah berpengalaman. Bilang kita berpencar. Gua nyari ke atas, Aldi nyari ke bawah, dan Adom nyari di pestan gitu. Di pestan. Minta bantuan dengan pendaki lain. 2 jam, 3 jam kita cari, akhirnya tidak menemukan titik temu pada saat itu. Dan saya pun waktu itu sudah pasrah, ya Allah, mungkin ini kegagalan gitu. Kegagalan saya nggak bisa bertim dengan baik gitu. Akhirnya di situ timbullah rasa penyesalan, timbullah kesedihan, nangis segala macem, dan bingung pun ada, kok bisa hilang gitu. Akhirnya kita ngobrol dengan teman-teman, ya udah kita rapiin barang-barang gitu kan. Kita rapinin barang-barang, kita lapor sama tim SAR yang ada di bawah gitu kan, sambil nangis segala macem gitu kan, timbul rasa penyesalan. Akhirnya kita pasrah gitu kan, udah badan juga udah basah kuyup, terus segala macem, kita turun ke bawah. Pada saat kita mau packing, tiba-tiba teman saya tuh muncul. Saya dengan teman-teman kaget. Dia muncul, naik kembali ke tenda. Jujur gue sendiri kaget, kok bisa gitu. Pas dia udah sudah ketemu, gue bilang sama dia, si Cocong, lu kemana gitu, kok bisa hilang, kok bisa, pokoknya cerita lah segala macem. Pada saat itu dia juga nangis. Pada saat itu dia bilang, gue ada di pinggir jurang gitu kan, diem di pohon ya seperti ini nih, begini nih, sambil nahan dingin karena hujan gede banget pada saat itu.
sambil nangis gitu kan. Dia bilang, dia ceritain gitu. Dia ceritain, gue lihat lu di belakang dengan teman-teman, gue juga lihat lu di depan dengan teman-teman. Tapi pada saat nyampe tenda kok hilang ya? Dia bilang begitu. Kok hilang ya gitu? Gue nggak lihat tenda, gue nggak lihat lu, gue nggak lihat si ini, nggak lihat si ini, gitu. Akhirnya dia cerita. Terus gimana? Pada saat gue kedinginan gitu kan di pinggir jurang itu, gue bingung gitu kan, gue baru sadar. Akhirnya dia bilang, gue tayamum gitu. Terus gue minta sama Allah, ya Allah gitu, kalau punya salah maaf gitu. Terus saya pengen kumpul dengan teman-teman gitu, segala macam. Dia berdoa seperti itu. Habis tayamum, tiba-tiba ada seekor burung yang di pos 2 pada saat itu kita tolong. Mirip beliau. Dia bilang mirip banget Ron. Itu mirip banget burung yang kita tolong. Terus gue lihat burung yang kita tolong. Terus pada saat gue bingung, terus mental gue down, terus gue pasrah segala macam, gue lihat burung itu. Dan gue punya feeling, oh kayaknya ini burung mau nunjukin sesuatu gitu ke gua. Si burung tiba-tiba nyamperin dia bilang begitu. Terus setelah nyamperin gua, dia terbang lagi. Habis itu nggak tahu kenapa feeling gua, gua harus ngikutin nih burung gitu. Kayaknya seperti itu. Diikutin tuh sama dia, sama si Cocong. Diikutin burung itu, akhirnya sampailah di tenda kami. Itu ceritanya. Dari mulai yang genting-genting, nangis-nangis segala macam, sudah pasrah, sudah bingung. Akhirnya kita diskusi dengan teman-teman, ya udah, kita harus segera turun, dia bilang. Khawatir ini merambat gitu. Khawatir merambat. Cepet packing dengan teman-teman. Akhirnya gue bilang, apapun yang terjadi kita harus turun. Kita harus turun. Temen gue juga yang 2 udah panik. Ron kita harus turun gitu. Terus kan pas kita memutuskan mau turun, temen gue yang mimpi itu ngomong ke gue. Yang namanya Adam itu ngomong, Ron, ya kita harus buru-buru turun. Kenapa? Lu percaya nggak mimpi yang semalam itu yang gue ceritain? Iya, dia bilang. Udah jangan diceritain, khawatir itu teman-teman down pada saat itu. Akhirnya gue turun dengan teman-teman. Malam, isya segala macem ya kita lewati pada saat itu. Malam-malam kondisi hujan, kabut, terus juga memang dingin banget, bajunya basah gitu kan. Kita turun pada saat itu dengan teman-teman yang lain. Karena diuber-uber waktu juga pada saat itu, karena teman-teman ada yang kerja. Kita harus, pokoknya udah ketakutan lah gitu. Karena memang apalagi Adam ya yang mengalami mimpi itu. Pada saat turun, gua ngomong sama teman-teman, ada yang beda nih kita turun. Apa? Kok jalannya ini aja ya? Jalannya ini aja. Kok turun lama ya daripada naik gitu. Di situ udah mulai, wah senter udah mati, terus gelap gulita pokoknya pada saat itu. Tiba-tiba temen gua yang namanya Adit seperti kayak orang kesurupan, tapi diem aja kayak gitu tuh. Diem aja. Gua tanya, lu kenapa Dit? Dengan muka sinis, dia nggak jawab apa-apa pada saat itu. Pada saat itu gue ngomong sama temen gue namanya Aldi, si Adit kenapa ya kok diem aja? Coba Ron. Aldi bilang,
ada yang nggak beres dalam dirinya si Adit nih. Coba kita tes. Dites sama temen gue si Aldi, bilang, Dit, lu tolong di depan. Ya, Roni biar yang kedua, gue yang di belakang, gitu. Akhirnya berjalan, dites oleh temen gue namanya Aldi, dites sama si Aldi, Dit, ada persimpangan tuh 2 di depan. Gue coba lewat kiri apa kanan. Si Adit dengan muka kanan, dia begitu doang. Akhirnya kita ngambil kanan. Dan kita kaget, kok jurang ya? Masa iya sih si Adit mau bawa kita ke jurang? Akhirnya kita balik lagi, terus ngomong lagi. Gue bilang sama Aldi, Di, coba ininya tepak, dipukul ini, dipukul sama si Aldi. Coba lu kalau ngasih jalan yang benar. Kita kesini niatnya baik-baik loh, gitu kan. Kalau ada salah, ya kita minta maaf gitu. Aldi bilang begitu dengan muka sinis. Adit, ya gitu doang gitu doang. Akhirnya ada persimpangan lagi, ada persimpangan. Kita tahu bahwa yang jalan itu kanan. Kita tahu dengan tim kanan, tapi dia bilang, Dit, kemana lagi nih? Ke kiri aja, dia bilang. Dengan muka kiri aja gitu. Kayak gimana sih, kayak muka sinis bengong begitu. Dia bilang ke kiri. Akhirnya kita ke kiri. Pas kita ya ikutin jalannya Adit, sama, kita mau dibawa ke jurang gitu kan. Dan pada saat itu dengan dengan respeknya gue bilang, stop dulu dah. Stop. Minum-minum dulu dengan teman-teman. Pada saat itu kita juga lupa pada saat itu Drigen yang kita kubur tuh ada di mana, karena kondisinya udah genting, udah gelap gulita, udah nggak punya senter pokoknya pada saat itu. Akhirnya gue memutuskan untuk stop. Ada yang nggak beres nih, gitu dalam tim kita nih. Kok sampai begini gitu. Akhirnya gue ngobrol sama teman-teman gue bilang, Ron, bisik-bisik, kok di carrier lu ada tuyul gitu. Gue kaget. Yang bener, iya pantesannya carrier gue kerasa berat gitu kan. Akhirnya ya udah, jangan ngomong ke yang lain gitu. Takutnya, khawatirnya mentalnya juga down. Akhirnya pada saat itu gue ngomong sama teman-teman, gue punya feeling nih, kata gue bilang sama teman-teman, gue punya feeling. Coba jujur, di antara lo semua siapa yang ngambil duit di pestan? Karena setahu kita kan mitos di pasar setan itu kan, kalau kita melewati pasar setan harus mitosnya harus buang uang gitu. Itu mitos di Gunung Sumbing ya. Kalau melewati pasar setan sih mitosnya begitu, karena banyak yang jualan, jadi kita harus melempar uang ke sana. Itu mitos di pasar setan. Gue curiga ada sesuatu, makanya gue tanya sama teman-teman, nih kita nggak bisa pulang, jalannya ini terus gitu. Coba inget-inget di antara kalian siapa yang ngelakuin kesalahan gitu. Akhirnya ada temen gue yang jujur, ya Ron, gue ngambil duit di pestan. Gue kaget. Kata gue, pantesan ini ngikutin dari atas sampai bawah, sampai ke mimpi-mimpi. Gue nggak cerita sama teman-teman, dalam hati gue berpikir, pantesan sehoror ini loh, dia mau ngikutin kita sampai bawah. Pantesan ada sesuatu yang kita bawa ternyata. Gue bilang begini, ini nggak bisa, nggak kebuka. Gue bilang, jalannya pun ini terus. Lu sadar nggak sih? Kita turun dengan naik, kelamaan turun. Gitu. Temen gue yang si Adit diem
melotot ke atas, ke kiri, ke kanan gitu, masih belum sembuh. Gue bilang sama Adit, Dit gitu, Dit dia bilang, dia begini aja, nggak mau nyaut, nggak mau ngobrol. Gue bilang ya udahlah, nanti aja kita obatin dari bawah gitu. Akhirnya kan di situ ini harus dikembalikan nih, kita nggak bisa pulang nih kalau begini, ketutup jalannya gitu. Jujur di situ tuh gua sempat marah dengan teman gua bilang, udah saya kasih tahu dari bawah, semua bukan milik kita gitu. Semua bukan milik kita gitu. Kita kesini bertamu, ingat tujuan kita, pulang 12, berangkat 12, pulang pun harus 12 gitu. Puncak itu cuma bonus. Gue udah ngomong begitu sama temen-temen gitu kan. Tempat yang paling nyaman itu rumah sendiri dan begitu. Ayolah bisa. Gue udah ngasih semangat sama teman-teman, tapi ada aja yang jahil gitu. Saya udah bilang begitu sama teman-teman. Akhirnya dia bilang ya udah, gua berempat temenin gua, pulangin nih duit gitu. Terus yang ada temen gua namanya Holik, gua nyerahin ke Holik, nih bawa rombongan yang turun, gua percaya sama lo. Gua sama yang berempat naik lagi ke atas buat ngembaliin ini duit gitu. Karena nggak bisa ketutup, gue bilang begitu. Ini kita nggak bisa gitu. Karena memang bener jalan yang kita ambil itu terus banyak problem, kayak kaki berat buat melangkah, terus pundak ngerasa berat, terus juga kayak ada yang narik gitu, kayak ada yang nyubit, nggak bisa. Saya bilang begitu, nggak bisa gitu, bilang begitu. Ini harus kita clearkan gitu, jangan sampai ini yang bukan hak kita sampai ke bawah gitu. Akhirnya Holik bilang ya udah, gue turun bawa teman-teman, dan gue sendiri ya udah gue naik kembali nih duit. Gue naik tuh, yang sisanya turun dengan perlengkapan yang memang lumayan ada gitu. Kita bagi dua dari logistik segala macem, karena khawatir juga pada saat itu. Wah pokoknya genting banget lah gitu. Kaki juga udah berat lah. Gimana sih kalau kita mendaki hujan gede, jalannya becek, berat, baju udah penuh lumpur semua ya. Ada yang ngelangkah 2 langkah turun, 2 langkah 3 langkah turun, tenaga udah kuras habis. Akhirnya kita sampai ke Pestan. Akhirnya secara spiritual gua sendiri ngembaliin itu duit yang tadi diambil oleh temen gua. Gua bilang maaf gitu loh, karena ulah kita kita pengen pulang selamat gitu kan. Memang pada hakikatnya sama Allah gitu ya, cuma kita mohon maaf segala macem. Kita ngomong di situ ya kita kembaliin aja itu duit gitu kan. Pada saat kita turun, gue bisik sama teman-teman, oh ini ternyata penyakitnya yang buat teman kita hilang, terus juga nggak bisa pulang karena memang jalannya ini terus gitu kan. Itulah pengalaman gua ketika mendaki di Gunung Sumbing. Pada situ gua turun ya, itu dengan anehnya pas gua udah dengan teman-teman yang separoh ngembaliin tuh duit, tiba-tiba sebentar aja gitu turun. Ya Allah, kok tadi nggak selama nggak sebentar ini ya, ini sih sebentar gitu. Gue bilang oh ini pelajaran mungkin bagi kita semua, bahwa memang dari burung tadi, kalau kita baik sama makhluk apapun
insya Allah buahnya juga akan baik gitu. Terus juga gue sih sama teman-teman, ini pelajaran buat lo semua gitu. Kalau kita mendaki jangan ngambil apapun selain gambar gitu. Karena itu tadi ya, lamun cak bahasa Sunda mah semua boga Allah gitu kan. Kita nggak punya hak untuk memiliki. Itu kita turun, akhirnya pas nyampe bawah kita cerita dengan teman-teman. Teman-teman juga terbuka, semua dari 12 orang lihat semua lihat. Dan gua waktu itu ngobrol juga sama yang kita bilang orang situ lah gitu kan. Orang situ, kita pas turun di base camp ngobrol dengan orang situ, kita ceritain semua tuh pas di base camp, Pak yang mimpi ketemu ini gitu. Dia bilang si warga itu udah ngomong, pasti kalian ngambil uang ya di pasar setan, makanya diikutin sampai bawah. Nah itu gue bilang, iya Pak bener nih, teman saya yang ngambil segala macem gitu kan. Akhirnya disitulah sampai pada titik temu ya, horornya memang gue sih ngambil kesimpulan tidak akan terjadi sesuatu kalau kita tidak mulai duluan gitu. Yang punya rumah pun akan terasa keganggu kalau kita buat ulah. Akhirnya kan pas gue cerita dengan orang situ kan, terus juga sebab akibatnya gue udah tahu segala macem. Akhirnya kita pulang, ganti baju, mandi ya di base camp. Akhirnya kita pulang. Waktu itu kita diantar sampai terminal Wonosobo, ada situ ya, terminal Wonosobo. Di Wonosobo kita melanjutkan perjalanan tuh sampai rumah naik bis. Pada saat sampai rumah, temen gua yang ngambil uang tadi cerita gitu, Ron, kenapa? Kok gua masih ngerasain sesuatu ya gitu? Kenapa? Di kamar gua selalu ada bayangan aneh percis yang gua lihat dari Gunung Sumbing gitu. Gue bingung, apakah dia ngikutin sampai rumah ya gitu kan, segala macem. Pokoknya diteror sampai dia sakit, sampai dia nggak bisa bangun gitu kan. Dia cerita, gue nggak bisa bangun gitu kan. Pada saat tidur juga kayak ada yang cek gua gitu, kayak ada yang megangin. Pokoknya gua berat lah gitu. Setiap masuk kamar pasti bayangan itu lagi. Akhirnya gue bilang, ya udah nih, kita kayaknya perlu perantara gitu. Kalau bahasanya begitu ya, untuk perantara untuk mengembalikan ini ke sana gitu. Akhirnya temen gua diruqyah. Pada saat itu kebetulan saya juga punya guru yang ahli di bidang itu, diruqyah. Terus juga mediasi dengan tadi yang ngikutin temen gua. Dia bilang masih belum terima katanya, karena memang ya tadilah sebab akibatnya sudah saya jelaskan, masih belum terima segala macem. Akhirnya mediasi guru saya dengan spiritual yang tadi, dengan alot segala macem, sampai mau diancem nggak bisa bangun, nggak bisa jalan gitu segala macem. Akhirnya dengan melalui proses yang panjang mediasi, alhamdulillah itu sekarang sudah terjadi apa-apa lagi, sudah clear masalah itu. Itulah dinamika pendakian yang kami alami gitu dari Gunung Sumbing, gunung yang sangat indah tapi dengan 1000 misteri gitu. Kenapa mereka sampai hadir? Burung yang dijumpai oleh Bang Roni dan teman-teman Bang Roni pada saat ditolong, dan dia pun membantu ya ketika teman Bang Roni tersesat di pinggir jurang. Burungnya tersebut tuh seperti apa, sejenis apa itu Bang?
Jenisnya saya kurang tahu Bang ya. Cuma dari spesifikasi yang saya lihat, burungnya sangat cantik sekali gitu. Kecil, bulunya juga warna-warni gitu. Saya belum tahu itu burung apa. Yang pasti dalam pikiran saya, saya pengen lagi nih ketemu nih burung nih. Indah banget soalnya, karena udah syariatnya gitu. Lewat perantara dia bisa membantu teman kami yang hilang tadi gitu. Kalau yang saya lihat sih dengan teman-teman, ketika pas dia datang, ya kondisi mukanya pucat, terus juga mungkin shock boleh dibilang begitu. Mukanya pucat, bibirnya hitam banget kayak orang sakit gimana sih ya? Juga hipo juga mungkin. Ya, kedinginan juga mungkin kali. Dia cuma bilang bahasa Sundanya begini, aing ki tadi kunaon gitu. Ya, gitu. Gua kenapa tadi? Gitu. Kok bisa hilang? Kayak orang bingung gitu. Ketika teman Bang Roni ini menemukan uang, bisa dijelaskan bagaimana dia menemukan uang tersebut? Kalau dia bercerita ke saya tuh, jadi pas jalan gitu, melewati pasar setan kan. Yang namanya uang kertas kan mungkin udah ada yang basah ya kalau kehujanan, terus juga kalau kena angin mungkin udah berterbangan gitu kan. Kebanyakan sih 2000-an, ada juga yang 5 ribuan, ada juga yang recehan. Untuk nominalnya nggak saya hitung pada saat itu, yang pasti ada 2 ribuan, ada 5 ribuan, yang terakhir ada juga tuh yang 20 ribuan. Di situ kalau receh mungkin ada beberapa gitu. Jadi jalan, nemu uang, diambil. Itu saja sih. Sebelum mendaki Gunung Sumbing atau sampai saat ini pernah mendaki ke gunung-gunung atau tempat-tempat mana saja itu Bang? Kemarin terakhir saya ke Rinjani, ke NTB, Nusa Tenggara Barat. Mungkin nanti lain kali kita bisa ceritakan juga. Terus juga Gunung Ciremai, Guntur, Cikuray, Papandayan, Gunung Gede, Pangrango, Sindoro juga udah semua, alhamdulillah gitu. Mungkin doakan aja nanti planning ke Kerinci gitu. Di Rinjani ada beberapa pengalaman, mungkin kisi-kisi aja. Pernah melihat, saya nggak tahu itu siapa, yang paling pasti cantik gitu kan, pakaiannya juga kayak ratu ya. Ada beberapa banyak lah. Itu mungkin nanti kita bisa ceritakan lain kali mungkin. Nah, pasti cerita Rinjani yang dialami oleh Bang Roni pasti seru. Saya pribadi dan mungkin teman-teman juga penasaran dengan apa yang dialami oleh Bang Roni beserta teman-teman ketika mendaki di Gunung Rinjani ya. Iya. Mungkin insya Allah kita doakan aja lah, semoga sehat selalu ya. Nanti next kalau ada waktu kita bisa cerita-cerita kembali. Nah, dari pengalaman atau kejadian yang mengenai Gunung Sumbing tadi ya? Iya. Nah, Gunung Sumbing, adakah Bang Roni yang ingin Abang sampaikan kepada teman-teman semua? Kesimpulan yang bisa kita ambil ya dari cerita tersebut, yang pertama, tidak boleh mengambil apapun, betul itu yang sering digaungkan oleh penggiat alam selain gambar. Yang kedua, kalau kita menolong sesama makhluk, insya Allah hasilnya pun akan baik gitu. Kalau kita nanamnya mangga, insya Allah hasilnya juga mangga gitu, nggak mungkin durian. Gitu. Terus juga tadi, semua milik Allah, kita tidak berhak untuk memilikinya. Dari mulai rumput gitu kan, dari mulai bebatuan, dari mulai apapun itu yang ada di gunung, itu semua milik Allah dan kita tidak boleh bawa dan kita tidak boleh miliki. Itu saja. Ya, mungkin dengan kesimpulan yang Bang Roni utarakan untuk kita semua, intinya dari cerita tersebut kita harus mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Bagaimanapun tim itu satu. Seperti Bang Roni bilang, naik 12, turun pun selamat 12. Itulah dia. Oke Bang Roni, terima kasih atas Sama-sama, ceritanya. Bang. Mungkin next time ditunggu ceritanya ya. Sama-sama. Nah, sahabat misteri,
Demikian cerita mengenai pengalaman Bang Roni beserta 11 temannya ketika mendaki Gunung Sumbing. Ingat, pelajaran utama kami adalah pengalaman dari guru yang bernama kenyataan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel Rekam Media agar kalian selalu terhubung bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam tak kasat mata.